Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, BCA M-Banking, atau M-Banking bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kita ada di bulan yang baru. Apapun keadaan kita saat ini, jangan khawatir dan percayalah Bapa yang setia, Dia yang akan memelihara kehidupan kita, yang tak pernah meninggalkan kita barang sedetik. Haleluya. Begitu mengasihi
senantiasa. Karena firman-Nya ya dan amin dalam Amin. kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan buat kita semua. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar
sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang menopang kita, menguatkan kaki kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Haleluya. kasih Tuhan, Engkaulah harapan buat kami. Sungguh Tuhan, pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih buat setiap janji-janjimu yang ya dan amin di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang gembur untuk penaburan firman Tuhan. Sehingga benih firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami bukan saja mendengar, tetapi boleh melakukan firman Tuhan sebagai salah satu tanda kami taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman.
Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Kristus. Apapun yang disampaikan hamba-Mu yang disiapkan hari ini, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan yang akan menambahkan hikmat, Tuhan yang menambahkan urapan dan kekuatan. Segala kuasa kegelapan roh iblis roh asing apapun yang hendak mengganggu penaburan firman Tuhan, kami punya Allah yang besar. Untuk itu dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkuasa Tuhan di setiap hati dan pikiran kami dan menguasai jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa memelihara dan menjaga saudara, mari serukan bersama dengan saya haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sekaligus menyambut buat Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Baik yang menonton melalui tayangan YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, lalu tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Atau yang melalui saluran televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada periode ini saya akan mengakhiri seri konflik di mana saya sudah membahas sampai saat ini yaitu 25 seri ya, mengalahkan drama Korea, suatu khotbah yang padat dan patut kita waspadai karena ini adalah bicara soal kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya ingatkan bahwa tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu adalah supaya saudara makin lama makin punya hati yang takut akan Tuhan. Dari Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah atau ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Hikmat dari Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk menjalani hidup pada masa khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dan hikmat Tuhan itu datang dari takut akan Tuhan. Dengan cara kita dapatkan, kita diajar oleh firman Tuhan. Korban penting dalam masa aniaya besar yang akan saya bahas itu ada 2. Korban penting dalam masa aniaya besar. Yang pertama, 2/3 orang Israel akan mati. Saya bacakan dari Sakaria 13 ayat 8 dan 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Amin. Saudara yang kekasih, sejarah mencatat bahwa kemenangan Israel dalam perang yang disebut Perang 6 Hari pada tahun 1967 itu membuat Mesir kehilangan semenanjung Sinai seluas 23.200 mil dan jalur Gaza. Yordania kehilangan tepi barat, kemudian Syria kehilangan dataran tinggi Golan. Saudara bisa melihat di peta itu, ya. Mesir kehilangan semenanjung Sinai seluas 23.200 mil. Wih, besar sekali kalau saudara lihat di peta ya.
dan jalur Gaza. Itu luar biasa besarnya. Kemudian Yordania kehilangan tepi barat dan Syria kehilangan dataran tinggi Golan. Sehingga yang dimenangkan Israel pada saat perang 6 hari itu lebih besar daripada luas daerah Israel sendiri. Kalau saudara melihat slide berikut, ini perang Arab Israel tahun 1967, diibaratkan Daud lawan Goliat. Kalau saudara lihat perbandingannya, Israel cuma punya 800 tank, tetapi yang dilawan itu punya 2.504 tank. Israel hanya punya 300 pesawat tempur, musuhnya 957. Israel cuma punya 100.000 tentara, musuhnya 547.000. Kalau saudara lihat slide satunya, Israel melawan 10 negara Arab, antara lain Mesir, Suria, Yordania, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Aljazair, dan Tunisia. Jadi ini perbandingannya tidak sebanding, makanya dikatakan Daud lawan Goliat. Tapi yang dimenangkan oleh Israel itu, kembali saya katakan, jauh lebih besar dari daerah negara Israel sendiri. Saudara, Mesir dan Syria ini istilahnya nggak kangguan, nggak mau kalah gitu. Dia kembali menyerang Israel, maksudnya untuk merebut daerah-daerah yang tadinya direbut oleh Israel. Dan itu dituliskan dalam sejarah, yaitu perang yang disebut Yom Kippur, berlangsung tanggal 6 Oktober 1973, dan kebetulan tanggal itu adalah hari raya pendamaian di Israel. Israel kelihatannya waktu itu kalah karena mereka tidak siap ya, mereka merayakan hari raya pendamaian, kelihatannya mereka tidak siap, kelihatannya kalah. Tetapi secara ajaib menang dari pertempuran itu. Kenapa saudara? Ya tentunya karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Perlindungan Tuhan. Israel adalah biji matanya Allah, tidak dikasih kalah oleh Allah. Karena semuanya sudah tenang, sampai sekarang ini sudah tenang, dan Israel meskipun dia negara yang kecil di daerah Arab, tetapi dia negara yang kuat, dikatakan superpower ya. Orang-orang Yahudi lalu berencana membangun bait Allah yang ketiga. Kalau saudara lihat itu di gambar, mereka bahkan sudah membuat denahnya. Nanti akan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Saya ingatkan kepada saudara bahwa bait Allah yang pertama ini dibangun oleh Salomo, tetapi dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian bait Allah yang kedua dibangun oleh Zerubabel, tetapi dihancurkan pada tahun 70 sesudah Masehi oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Nah, ini bait Allah yang ketiga ini belum dibangun sampai sekarang. Kenapa kok belum dibangun sampai sekarang? Padahal Israel ini kan sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, semuanya sudah luar biasa. Itu karena begini saudara, kalau saudara perhatikan di gambar itu, bait suci Allah yang ketiga itu nantinya akan dibangun di mana? Di daerah yang ada garis hijaunya itu, daerah Al-Aqsa. Di sana ada the Dome of the Rock, ya, dan Masjid Al-Aqsa. Itu daerah orang Islam dan terletak di Palestina. Makanya kita tahu sekarang, sampai sekarang Israel itu berusaha terus menyerang Palestina. Untuk apa? Supaya dia mau merebut daerah itu dan merealisasikan keinginan mereka, yaitu membangun bait suci yang ketiga. Nah, saudara-saudara, nantinya
Israel dan antikris ini akan mengadakan perjanjian. Tetapi sebenarnya baik antikris maupun Israel itu punya agenda sendiri-sendiri. Ya. Israel agendanya apa? Kalau yang paling gamblang yaitu supaya dia bisa membangun bait suci yang ketiga itu. Dan antikris apa agendanya? Nanti kalau sudah dibangun, dia akan menjadi kuasa, menyatakan diri sebagai Allah, dan menjadikan bait Allah ini sebagai markasnya. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Kalau saudara tanya kepada saya, kalau sudah tahu seperti itu Pak, lalu kenapa antikris dan Israel mengadakan perjanjian? Saya boleh jawab bahwa ini adalah rencana Allah. Apa yang sudah Allah rencanakan, tidak ada yang bisa yang mengganggu gugat. Dan rencana Allah itu pasti akan terlaksana. Saudara-saudara, tetapi nantinya belang antikris itu akan nampak. Sesuai yang dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 27, saya bacakan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Saudara perhatikan, raja itu, siapa raja itu? Antikris. Bukan menunjuk kepada satu raja nama, tidak, ini kepada antikris. Akan membuat perjanjian itu menjadi berat selama apa? 1 kali 7 masa, 7 tahun masa antikris. Pada pertengahan 7 masa itu jadi 3,5 tahun, ya. Pertengahannya kan 3,5. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nanti akan kita periksa lebih dalam. Kenapa kok antikris ini mau menghentikan korban? Kita lihat kembali slide sebelumnya. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Itu karena dia mau memproklamirkan diri sebagai Allah yang harus disembah oleh semua orang. Saya ulangi lagi. Dia mau memproklamirkan dirinya ini, aku ini adalah Allah, dan harus disembah oleh semua orang. Makanya di periode sebelumnya saya membahas tentang one world religion. Ya, satu agama di dunia ini saja yang tentunya menyembah kepada antikris. Taktik ini, rencana ini sudah pasti ditentang oleh kelompok New Age. Yang kedua ditentang oleh orang Kristen yang tertinggal pada saat pengangkatan buah sulung gereja. Dan yang ketiga ditentang khususnya oleh bangsa Israel. Lu gimana orang bait suci ini? Kami yang membangun kok. Sekarang kok enak-enak kamu menguasai lalu memproklamirkan diri sebagai Allah dan minta disembah. Jadi ada 3 kelompok besar yang akan menentang. Yang pertama tentunya kelompok New Age yang pada saat itu menguasai dunia. Lalu kelompok ini dilindas oleh antikris. Pertamanya kan seperti saya bahas di periode sebelum-sebelumnya, diajak kerjasama kelihatannya seolah-olah. Tetapi antikris memakai kelompok New Age ini, nantinya dihancurkan sendiri. Yang kedua oleh orang-orang Kristen. Banyak, saya katakan banyak orang-orang Kristen yang akan ketinggalan pada saat pengangkatan buah sulung gereja. Mereka masuk dalam masa aniaya antikris.
Mereka menentang bahwa antikris ini memproklamirkan diri sebagai Allah. Dan yang ketiga, ya orang Israel kan tidak mau. Orang Yesus saja yang sudah lahir ke dunia ini, oleh sebagian besar orang Yahudi tidak diakui sebagai Mesias. Apalagi ini antikris. Itu saudara membuat saya katakan antikris itu makin terengginas, makin beringas. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, mari kita baca bersama untuk ayat ini. Angkat suara saudara yang mendengarkan. 2, 3. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita lanjutkan, Matius 24 ayat 21. Buka suara saudara, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Sudah lihat dulu 2 Tesalonika 2, lihat slide itu. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri, memproklamirkan diri sebagai Allah. Ini sudah dituliskan dalam Alkitab. Dan ini bukan cerita dongeng, kita harus waspada. Diperjelas ya, Matius 24 ayat 21. Yesus sendiri yang berkata, pada masa itu, kapan masa itu? 7 tahun masa antikris. Akan terjadi siksaan yang dahsyat, belum pernah ada sampai sekarang, dan yang akan ada tidak akan ada seperti siksaan yang seberat seperti itu. Saya perjelas melalui gambar ini sekali lagi. 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus ini adalah 2000 tahun yang ketiga. 2000 tahun pertama zaman Allah Bapa, 2000 tahun yang kedua Allah Anak, 2000 tahun yang ketiga zaman Allah Roh Kudus. Kita sudah lewat 2021. Kembali saya ulangi, kalau ada yang tanya, Pak kenapa kok Tuhan belum datang? Itu karena Tuhan masih memberi kesempatan buat keluarga saudara, khususnya saudara yang mendengarkan ini, untuk lebih bersungguh-sungguh dan bertobat. Kemudian akan ada pengangkatan, rapture, pengangkatan buah sulung gereja, saya katakan BSG buah sulung gereja. Kemudian masuklah masa antikris selama 7 tahun. 3,5 tahun ini masa aniaya awal, 3,5 tahun masa aniaya besar. Di tengah-tengah 7 masa itu, seperti tadi firman Tuhan sudah menuliskan yang kita baca, antikris menyatakan diri sebagai Allah. Bait Allah yang ketiga yang nantinya akan dibangun oleh orang Israel itu akan dikuasai, dia jadikan markas. Lewat 7 tahun masa antikris, jemaat sengsara akan diangkat. Tuhan datang kedua kalinya untuk apa? Menghakimi dunia ini. Kemudian masuklah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nantinya orang-orang Israel itu baru memanggil nama Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, mengakui Dia adalah Mesias. Kapan? Yaitu saat pasukan antikris merangsek memasuki kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghancurkan mereka. Tentunya antikris dan antek-anteknya. Sekali lagi saya ulangi, antikris ini adalah bangsa pilihan Allah, biji matanya Allah. Biji mata itu tidak main-main saudara ya. Kalau saudara ada debu sekecil sekali berapa milimeter masuk mata, wih sakitnya. Mata ini kita lindungi benar-benar. Nah demikian juga Allah. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, meskipun orang Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bengkung begitu bahasa Inggrisnya. Tetap itu janji Allah. Israel tuh umat pilihanku, biji mataku. Pada akhirnya Allah akan menolong mereka. Tetapi
Tapi itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Apa itu? 2/3 dari umat Israel, bangsa Israel, orang Israel itu akan mati di tangan antikris. 2/3 ini tidak main-main, saudara ya. Tahu dari mana Pak? Kok bisa ngomong 2/3? Ayo kita balik ke slide yang pertama tadi. Dalam Sakaria 13 ayat 8 dan 9 ada nubuatan dari Nabi Sakaria. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, di seluruh negeri 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Nubuatan ini sudah ditulis jauh-jauh sebelum masa antikris ini tiba. Dan setiap nubuatan dalam firman Tuhan pasti akan digenapi. Karena apa? Karena nabi-nabi itu menulis mendapat ilham dari Allah. Bukan suka-sukanya sendiri mereka menulis surat-suratan, Injil, kitab. Tidak, itu ilham dari Allah. Dan seperti yang tadi saya katakan, Allah ini sudah punya rencana. Dia punya master plan yang begitu besar. Dan tidak ada satu rencananya yang akan gagal. Jadi kalau saudara mungkin bingung, Pak, kalau sudah tahu, yang pertama ya, nantinya kelompok New Age ini cuma dijadikan alat oleh antikris. Kenapa kok mereka mau join misalnya? Itu termasuk rencana Allah. Lalu tadi saudara sudah dengar kan, Israel, orang Israel dan antikris bikin perjanjian, padahal mereka punya agenda sendiri-sendiri. Loh, kalau punya agenda sendiri dan sudah tahu seperti apa, kok itu terjadi? Sekali lagi saya katakan, itu sudah termasuk rencana Allah. Kalau sudah termasuk master plan Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggagalkan. Nah, kembali ke Sakaria 13 ini, nubuatan ini disampaikan 2/3 akan dilenyapkan. Kita kembali ya. Kalau 2/3 dilenyapkan, sisa sepertiganya nanti akan tinggal hidup, tetapi mereka akan melalui seperti api. Seperti api, bukan kena api, saudara ya. Jadi korban dalam masa aniaya, korban besar dalam masa aniaya atau masa antikris, yang pertama 2/3 orang Israel akan mati. Kemudian yang kedua, korban besar dan penting saya katakan dalam masa aniaya itu, yaitu orang Kristen yang tertinggal atau yang tidak masuk dalam buah sulung gereja. Kembali saya tunjukkan Dena ini, saudara perhatikan. Dalam 7 tahun sebelum masuk masa antikris, ada pengangkatan buah sulung gereja. Itu orang-orang yang hidup sesuai apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan. Orang-orang yang ditimbang mene-mene tekel ufarsin, ya, didapati manusia rohani mereka lebih berat jauh daripada manusia rohani. Nah, pada saat sangkakala Allah yang ketujuh ditiup, mereka ini akan diangkat. Ini disebut, saya katakan, buah sulung gereja. Dalam pembahasan yang lalu bisa juga disebut sebagai jemaat anak sulung, tapi saya lebih senang buah sulung gereja. Lalu masuk masa antikris. Misalnya saudara bertanya, nanti banyak atau sedikit Pak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tertinggal? Saya jawab sekarang, banyak. Sebab apa? Sebab sekarang ini banyak kan yang cuma Kristen-Kristenan. Saudara, virus COVID-19 ini ya, salah satu sarana Allah, salah satu ujian. Periode sebelumnya saya ada bicara soal ujian, ujian dari Allah untuk menguji
anak-anaknya? Berkualitas seperti emas atau berkualitas seperti mas-masan? Mas Joko, Mas Bambang, ya, yang terbuat dari kayu kering jerami seperti yang firman Tuhan katakan, atau saudara logam mulia. Banyak dari kita yang sekarang sudah terbuai oleh enaknya ibadah online. Tidak henti-hentinya saya berkata, dan saya juga mendengarkan banyak khotbah, banyak pendeta yang berbeda-beda juga mempunyai perkataan yang sama. Banyak anak Tuhan yang terbuai, terlena. Enak ibadah online itu. Yang pertama, saudara tidak perlu bangun siap-siap untuk ke gereja. Saudara bisa melihat tayangan ini beribadah hari Minggu jam berapa saja suka-suka saudara, betul kan? Mau ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, saudara buka YouTube juga bisa, kan begitu. Yang kedua, tidak semuanya pada saat puji-pujian memuji Tuhan dengan serius. Ada yang memuji Tuhan sambil duduk, ada yang diam. Yang ketiga, saudara bisa dengarkan firman ini di pause, di stop dulu, saudara kencing, makan, ya, nanti dilanjut lagi. Terus ada bunyi handphone, di pause, angkat handphonenya dan lain sebagainya. Kalau di gereja kan mana bisa, masa saya khotbah lalu saudara bilang di pause dulu Pak. Kemudian yang berikutnya, ya saya mesti ngomong, saudara tersinggung apa enggak itu kan tergantung saudara. Jarang dari saudara yang memberikan persembahan untuk Tuhan. Padahal dalam ibadah itu ada 5 unsur yang pernah saya terangkan. Salah satu unsur itu dari 5 ini adalah memberikan persembahan. Sama seperti tangan, 5 jari. Kalau hilang 1 jarinya, sudah tidak kuat, tidak lengkap ibadah saudara itu. Lalu waktu penyembahan, ada dari saudara yang sungguh-sungguh menyembah, ada yang cuma diam saja, tidak ada apa-apa. Tetapi itulah taktik iblis, membuat kita terbuai, terlena, tidur secara rohani, sakit secara rohani, akhirnya mati. Saudara nggak sadar, rohani saudara ini mati sebenarnya. Makanya begitu nanti PPKM berakhir, kita boleh beribadah lagi di gereja. Ayo, jangan saudara malas, kalahkan malas saudara. Tunjukkan saudara ini kualitasnya seperti emas. Itu nanti orang-orangnya akan masuk dalam golongan buah sulung gereja. Sudah nggak usah takut-takut lagi soal COVID, sudah nggak ada zamannya lagi takut soal COVID yang berlebihan. Kalau saudara sudah divaksin 2 kali, lalu kena COVID, yang meninggal persentasenya sangat sedikit. Keluhan yang dialami juga tidak seberat yang orang belum divaksin. Dan saya pastikan selama masa pandemi ini di gereja kami tidak ada orang yang tertular COVID karena ke gereja. Sebab saya yakin dan percaya setiap orang yang datang ke gereja datang sehat, pulang lebih sehat. Kalau saya setuju katakan haleluya. Nah, begitu buah sulung gereja diangkat, lalu masuk masa antikris. 7 tahun. Pak, dalam masa itu bait suci yang ketiga sudah terbangun atau belum, Pak? Sudah. Ya, bait suci Allah terbangun. Kan tadi saya katakan Israel dan antikris mengadakan perjanjian. Sehingga daerah wilayah yang tadi dalam hijau itu, garis hijau itu sudah dikuasai Israel oleh bantuan oleh antikris. Dibangunlah bait suci Allah. Orang Israel senang, mereka bisa kembali memberikan persembahan, santapan seperti yang terjadi pada zaman perjanjian lama, kan begitu.
nanti 3,5 tahun sudah berlalu, antikris menguasai bait Allah. Kok bisa, Pak? Loh, antikris ini sudah dikasih kuasa oleh iblis. Iblis memberikan kuasanya kepada antikris. Jadi antikris ini sudah nanti luar biasa. Pada saat itu di dunia ini loh ya, antikris ini istilahnya unbeatable, tidak terkalahkan. Dan dia menyatakan diri sebagai Allah. Saya ulangi, kelompok New Age menentang, orang mereka fahamnya kita semua adalah Allah, kok ini cuma satu Allahnya. Itu disikat oleh antikris. Yang kedua, 2/3 orang Israel disikat dan anak-anak Tuhan yang tertinggal. Nah, masuk mana aniaya besar 3,5 tahun, itu ancur-ancuran untuk dunia ini, antikris semakin berjaya. Lalu Tuhan datang untuk kedua kali membinasakan antikris dan pengikutnya, membinasakan orang-orang yang menentang dia. Tetapi sebelumnya saya tuliskan jemaat sengsara ini anak-anak Tuhan yang tertinggal pada saat pengangkatan buah sulung gereja ini akan diangkat. Jangan sampai saudara tertinggal pada saat pengangkatan yang pertama buah sulung gereja, karena 7 tahun itu akan dilalui dengan luar biasa sengsara, seperti firman Tuhan mengatakan, belum pernah ada, tidak akan ada yang sengsara seperti itu. Dan firman Tuhan itu harus saudara yakini, ya dan amin adanya. Nah saudara, di masa 7 tahun antikris berkuasa yang saya gambarkan sebagai masa aniaya itu, antikris dan antek-anteknya akan menyasar kelompok New Age, Babylon agama itu, lalu orang Israel karena mereka hanya menyembah Yahweh, ini kok disuruh menyembah antikris, dan orang Kristen yang tertinggal. Saudara mesti tahu ya, bahwa sebenarnya antikris ini direncanakan hanya untuk menghajar orang Israel. Kenapa kok orang Israel dihajar? Karena mereka belum mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Di negara Israel, orang-orang Yahudi itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang berpegang pada Taurat, pada perjanjian lama, pada hukum Musa. Orang-orang ini tidak mengakui Yesus lahir sebagai Mesias. Inilah yang dituliskan di dalam perjanjian baru, Injil, imam kepala, ahli Taurat, ya, orang Farisi. Nah itu dia kelompok itu. Ini masih ada nggak sekarang di Israel, Pak? Oh ini yang paling besar. Orang Yahudi asli yang berpegang pada hukum Taurat. Yesus lahir tidak diakui sebagai Mesias, bahkan mereka bunuh dan mereka salibkan, kan begitu. Kebangkitan Yesus pun juga tidak mereka akui. Di Alkitab ditulis, orang-orang golongan tersebut menyuap penjaga supaya nggak ngomong bahwa Yesus itu bangkit, dan kabar itu sampai sekarang masih dipercayai. Kenapa kok begitu? Lah, memang orang Israel itu bengkung, tegar tengkuk, susah dikasih tahu. Saudara jangan jadi orang yang susah dikasih tahu. Akibatnya apa? Ya, kan saya sudah jelaskan panjang lebar di depan. Nanti akan dihajar oleh antikris, akan ada kesusahan yang menimpa saudara kalau saudara terus menjadi orang yang bengkung. Tetapi karena maaf ya, yang kedua adalah orang Islam. Loh, orang Islam kok ada di negara Israel? Loh, ada. Saudara kan lihat di sana, the Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa. Masa itu untuk orang Hindu? Kan bukan, untuk orang Islam kan. Malah itu besar, sentranya luar biasa di sana. Kemudian yang ketiga, ini yang persentasenya paling sedikit. Orang-orang yang sudah menyembah Yesus sebagai Mesias dan sebagai Raja.
mengakui Yahweh itu. Tetapi ini sangat sedikit golongannya. Antikris ini direncanakan untuk menghajar orang Israel. Bukan semua kan ya. Tetapi karena banyak orang percaya, banyak anak Tuhan yang tidak hidup dalam kebenaran. Saya ulangi, banyak mungkin di antara saudara yang mendengar juga tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya katakan, benar dan baik itu berbeda. Yang baik belum tentu benar. Tetapi kalau benar, pasti benar dan baik di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran, akhirnya mereka kena hajar juga oleh antikris. Makanya saudara sekarang mulai berpikir, hidup saya ini sudah sesuai kebenaran firman Tuhan atau sesuai kebenaran saya sendiri. Kan demikian. Jadi terlihat saudara bahwa dalam 7 tahun masa antikris, anak-anak Tuhan yang tertinggal itu akan menjadi objek. Objek apa? Sasaran, penyiksaan, dan pembunuhan. Saya ulangi. Kalau saudara tertinggal dalam pengangkatan buah sulung gereja, mari kita lihat Dena itu lagi. Kalau saudara tertinggal dalam pengangkatan sebagai kelompok buah sulung gereja, saudara nanti akan menjadi objek penyiksaan. 3,5 tahun aniaya awal, lalu aniaya besar oleh antikris. Dipasang chip 666 di dahi atau di telapak tangan kanan. Kalau sekarang saudara membaca, mendengar ya, banyak anak Tuhan orang Kristen yang tidak mau divaksin karena katanya di dalam vaksin itu dimasukkan DNA-nya antikris. Teori dari mana itu? Kalau saudara divaksin itu dalamnya ada yang ngomong, dalamnya ada chip 666. Chip itu kekecilan saudara, yang benar chip to. Saudara jangan terbuai, termakan. Saudara ini anak Tuhan kualitas apa? Masa antikris nanti pasang 666 pakai taktik-taktik yang seperti itu? Tidak saudara. Chip itu sudah ada, sekarang 666 itu sudah ada dalam bentuk chip, sudah dipasangkan. Saya dulu pernah berkhotbah. Yang pertama di setiap tentara Amerika Serikat, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semua sudah dipasang. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka gugur, mati dalam tugas, ketahuan di mana matinya. Bisa kan mati di hutan, di laut, di mana, bisa ketahuan dari chipnya itu terhubung. Banyak perusahaan di dunia ini, bukan di Amerika saja, di dunia ini taruh chip di karyawannya. Itu memudahkan mereka mendeteksi absensinya jujur apa enggak, jam kerjanya bagaimana, kehidupan mereka, kesejahteraan, asuransi. Di Amerika kan dulu sempat ribut soal asuransi dengan microchip itu. Kemudian binatang-binatang yang ada di kebun binatang di seluruh dunia, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di negara yang sudah maju, itu sudah dipasang microchip untuk mendeteksi mereka. Bahkan di pohon-pohon yang saya dengar itu di Singapura, kalau saudara dari Changi turun ya, pesawat di Changi Airport mau ke kota, itu pohonnya luar biasa bagusnya. Itu pohonnya dipasangi chip untuk diatur, dilihat kesehatannya, pertumbuhan dan sebagainya. Itu negara yang sudah maju, sekarang sudah ada. Tetapi jangan sudah termakan. Vaksin COVID-19 ini ada DNA-nya antikris. DNA dari mana ya? Sudahlah, cepat saudara vaksin, yang belum divaksin sudah nggak usah ragu-ragu. Tak kasih tahu loh, daripada saudara kena lalu meninggal. Kembali ke gambar itu. Masanya ini luar biasa. Kalau saudara tidak
tidak ada chip 666, misalnya saudara tertinggal ya, saudara tidak mau dipasang chip karena saudara ingat dengan khotbah-khotbah, saudara pernah baca dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa apa-apalah pokoknya. Bukan berarti kalau tidak punya, tidak bisa bayar. Ada banyak kemungkinan. Yang pertama, saya ulangi lagi, misalnya bensin. Saudara kalau punya microchip 666, 1 liter 10.000. Tapi kalau nggak punya 100.000. Boleh beli tapi bayar 10 kali lipat. Nah, beras. Saudara beli beras 5 kilo 60.000. Kalau ada microchip 60.000. Kalau tidak ada microchip, tanda 666 di dahi atau di telapak tangan saudara, 600.000. Boleh beli tapi 600.000. Lah. Kemudian ke rumah sakit. Nah, kalau ada microchip dilayani. Kalau enggak, saudara harus membayar biayanya 10 kali lipat. Nanti makin lama akan diperberat 20 kali lipat, 30 kali lipat. Lama-lama kalau saudara enggak punya microchip, saudara enggak bisa ngapa-ngapain. Itu sudah tantangan yang terbesar. Belum lagi yang lain. Di mana bisa tahu itu, Pak? Ya makanya baca Alkitab, saudara, di kitab Wahyu itu baca. Ya. Sebagai penutup saya tuliskan dengan huruf yang besar-besar itu. Sekarang pilihan itu ada di saudara. Bukan di Tuhan Yesus yang memilihkan buat saudara. Tuhan Yesus tuh ingin semua diselamatkan, kan begitu. Sekarang tergantung pilihan ada di saudara. Saudara ini sudah punya tiket emas. Golden ticket ya, istilahnya kalau ada The Voice, Indonesian Idol, American Idol apa itu, dapat golden ticket. Saudara ini punya tiket emas. Apa itu? Keselamatan. Sekarang tergantung saudara. Saudara mau hidup dengan takut dan gentar. Sesuai firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Atau saudara anggap ini sebagai sesuatu yang cuma-cuma, take it for granted istilahnya. Kan sudah dibilang anugerah Pak keselamatan itu. Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu anugerah. Iya, tapi masalahnya anugerah itu yang cuma-cuma, saudara katakan cuma-cuma itu, saudara hargai atau bagaimana? Kalau saudara selama hidup di dunia ini, saudara lebih berfokus kepada manusia rohani saudara, itu artinya saudara menghargai golden ticket yang ada di tangan saudara. Tetapi kalau saudara lebih condong kepada manusia jasmani saudara, lebih mementingkan manusia jasmani saudara, maka golden ticket ini saudara lupakan. Sehingga nanti pada saat sangkakala yang ketujuh ditiup, saudara-saudara yang tetap memegang golden ticket nih dan menghargai dengan sungguh-sungguh, saudara akan diangkat sebagai buah sulung gereja. Tapi saudara yang pada saat pengangkatan, wah masih cari, saudara akan tertinggal. Saya khotbah seri konflik 25 seri ini tidak main-main saudara ya. Dan saya berdoa supaya saudara yang mendengar ini, saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena pilihan itu ada di tangan saudara. Kalau saudara mau melihat seri saya dari 1 sampai 25, saudara bisa, sekali lagi saya ulangi, YouTube masuk GKJ Family. Saudara tekan subscribe, tekan videos. Nah nanti saudara bisa lihat, memang ada judul, misalnya Antikris, vs New Age, ya, dan lain sebagainya. Tetapi di bawahnya itu ada subtitlenya, seri konflik yang ke-10, 15, 20 dan lain sebagainya. Dan saudara bisa ikuti lagi, saudara bisa ulangi, saudara bisa dengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada bagian akhir saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Saudara yang menyaksikan ini lagi duduk atau mungkin lagi di tempat tidur, mari saya ajak kita bangkit berdiri semuanya. Saya mau menyanyikan dan bersama saudara satu lagu lama
tapi lagu ini merupakan satu seruan dari hati kita kepada Bapa di surga. Apalagi kita masih menghadapi masa pandemi yang mungkin menyusahkan keadaan perekonomian saudara makin khawatir dan sebagainya. Tetapi mari kita sekarang bawa semua dan serahkan kepada Bapa di surga, dan kita menyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Dia yang berkuasa memelihara hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Naikkan suaramu. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu ku tak dapat jalan sendiri. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk perlindunganmu, untuk pertolonganmu. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini. Sungguh Engkau Allah yang besar. Tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkaulah perisai kami, gunung batu perlindungan. Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan khususnya janjimu ya dan amin. Apa yang telah Engkau rencanakan dari semula, tidak ada satupun yang tidak akan Engkau genapi.
semuanya akan terjadi sebab Engkau Allah yang besar. Mari bawa rohmu sembah Tuhan. Oh rekelelelebere ira la la wara la 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 yerelele urikelelelelelele ira para la 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 urielelelele irekelelelelele urikiala wara la 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 irekeberelelelele urikedere ala wala la la erelelelelele uriala wala la re irawala la 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 urielele iara para la la wara la 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 irekerele orele ala wala la 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 irelele verelele irekela la wala la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati kami, senantiasa mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi, dan biarlah kami boleh makin hidup semakin benar di hadapan Tuhan sesuai kehendak Bapa di surga, supaya pada saat sangkakala yang terakhir yang ketujuh berbunyi, kami ada di antara golongan buah sulung gereja yang akan diangkat melewat dari masa antikris, tidak mengalami masa antikris. Terima kasih Bapa, tanamkan firman di dalam hati kami. Semua yang telah kami dengar mengenai konflik ini, biarlah boleh menyadarkan kami untuk hidup makin bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati kasih mereka memberi, sebaliknya Engkau membalas mereka. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dalam perekaman ibadah ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Yakinlah janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menambahi kami kekuatan, kesehatan dalam menghadapi masa-masa ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat, dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang meyakini mengakhiri dengan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah ini supaya berita Injil boleh tersebar. Sampai berjumpa dalam periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat juga melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, BCA M-Banking, atau M-Banking bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.